Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang baru bergabung dan juga sudah bergabung lama tapi belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada kalian semua yang telah mendukung channel dari Kang Restu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Penglaris penjual bakso. Herman. Dia adalah seorang penjual bakso berusia 30 tahun. Memutuskan untuk membuka warung bakso di desa kecil tempatnya dilahirkan. Warung itu sederhana, dengan hanya beberapa meja kayu dan kursi plastik yang mulai memudar warnanya. Di dinding warung yang kusam, beberapa poster tua masih menggantung, menambah kesan lusuh dan tua. Meskipun begitu, Herman menaruh harapan besar pada warung ini. Setiap hari dia bangun pagi-pagi membuat adonan bakso dengan tangannya sendiri. Dia pun juga meracik kuah dengan resep warisan keluarganya. Dia yakin, dengan kerja keras, usahanya pasti akan berhasil. Namun kenyataan jauh dari harapan. Warung baksonya pun selalu sepi. Di pagi hari hanya beberapa orang lewat saja dan sekedar melirik tanpa minat. Pada siang hari sedikit lebih ramai, tapi tetap saja orang-orang lebih memilih makan di warung sebelah yang menawarkan menu lebih variatif. Bahkan di malam hari ketika warung lain ramai pengunjung, warung Herman hanya didatangi beberapa pelanggan setia yang datang lebih karena rasa kasihan daripada karena suka. Wajah Herman pun semakin muram setiap harinya. Dia duduk di balik meja kasir, menatap kosong keluar jendela melihat orang-orang berlalu lalang tanpa henti. Mereka tampak bahagia, bercakap-cakap dengan teman atau keluarga. Tapi tidak satu pun dari mereka menginjakkan kaki di warungnya. Di kepalanya berputar-putar pikiran negatif, memikirkan segala kemungkinan mengapa warungnya itu tidak laku. Mungkin baksoku tidak enak ya, pikirnya, namun dia tahu bahwa bukan itu masalahnya. Baksonya sebenarnya cukup enak, dia sudah mencicipi dan meyakinkan diri dengan mencobanya sendiri. Dia telah mencoba segala cara untuk menarik pelanggan. Dia juga mencetak pamflet dan menyebarkannya di pasar. Serta dia juga menawarkan diskon, bahkan mengundang beberapa teman untuk makan gratis dan memberi ulasan bagus di media sosialnya. Tetapi semua itu telah sia-sia. Setiap malam saat menghitung uang hasil penjualan, Herman merasa frustasi. Pendapatan yang sedikit bahkan tidak cukup untuk menutup biaya bahan baku dan sewa warung. Dia pun mulai khawatir tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Pada suatu malam, setelah warung tutup dan pelanggan terakhir pergi, Herman pun duduk di kursinya dengan lesu. Angin malam yang dingin bertiup masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membuatnya merasa kedinginan. Dia pun lalu menatap ruang kosong di depan matanya. Dia merasa sangat lelah dan juga putus asa. Saat itu pintu warung pun berderit dengan pelan, membuka sedikit demi sedikit dan seorang pria tua dengan jubah hitam masuk. Wajahnya tertutup oleh tudung, hanya matanya saja yang tampak. Matanya berkilat tajam di bawah cahaya lampu warung yang redup. "Selamat malam, Nak," sapa pria itu dengan suara serak yang hampir seperti berbisik. Herman pun tersentak kaget. Dia tidak menyangka ada tamu lain setelah menutup warung. "Maaf, warungnya sudah tutup, Pak," jawabnya dengan singkat. Dia pun mencoba bersikap sopan meskipun merasa tidak nyaman dengan kehadiran pria misterius itu. Pria itu pun tidak beranjak pergi. Sebaliknya dia duduk di salah satu kursi menghadap Herman. "Aku tidak datang untuk makan, Nak. Aku datang karena aku melihat kesulitanmu," ucapnya kepada Herman. Herman pun merasa bulu kuduknya meremang mendengar nada suara pria itu. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuatnya merasa gelisah. Herman pun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Maksud Bapak,
Apa ya? Tanyanya dengan ragu-ragu. Pria itu pun menatapnya tajam seolah menembus jiwanya. Aku tahu kamu sedang kesulitan. Warung ini sepi bukan? Herman pun hanya mengangguk dengan pelan, tidak tahu harus berkata apa. Pria itu pun tersenyum tipis, senyum yang membuat hati Herman semakin tidak tenang. Aku bisa membantumu. Aku tahu cara membuat warung ini menjadi ramai. Bahkan sangat ramai. Sampai-sampai kau tidak akan sanggup melayani semua pelangganmu. Herman pun lalu menatap pria itu dengan penuh harap dan keraguan. Bagaimana caranya, Pak? Jawabnya. Pria itu pun lalu mendekatkan wajahnya mengurangi jarak dengan Herman. Ada sesuatu yang bisa membuat usahamu laris, yaitu sebuah penglarisan. Penglaris? Ulang Herman dengan bingung. Iya, sebuah penglaris yang sangat ampuh. Dengan ini setiap orang yang mencium aroma baksomu akan tergoda untuk datang dan mencobanya. Mereka akan ketagihan dan akan terus kembali lagi dan lagi. Herman pun merasa ada yang tidak beres dengan penawaran ini. Apa itu tidak berbahaya, Pak? Tanyanya mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Pria itu pun hanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar serak dan kering membuat suasana menjadi semakin mencekam. Tidak ada yang gratis di dunia ini, nak. Tentu saja ada harganya. Tapi jika kamu benar-benar ingin sukses, kamu harus berani mengambil resiko. Herman pun saat itu terdiam. Dia memikirkan keadaan warungnya semakin memburuk. Setiap malam dia semakin khawatir akan masa depannya. Jika warung ini tutup, dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tapi di sisi lain dia juga tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang berbahaya atau melanggar hukum. Memangnya apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanyanya dengan suaranya yang bergemetar. Pria itu pun mengeluarkan sebuah botol kecil dari jubahnya. Botol kaca itu berisi cairan merah gelap yang tampak kental. Ini, katanya sambil menyodorkan botol itu kepada Herman. Campurkan ini ke dalam kuah baksomu setiap malam. Ini adalah air liur pocong, penglaris paling kuat yang pernah ada. Herman pun terperanjat. Air liur pocong? Ini gila. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tergoda. Dia tidak tahu apakah itu rasa putus asa atau ketakutan akan kegagalan. Tetapi dia merasa bahwa mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan usahanya. Herman pun ragu-ragu mengambil botol itu. Saat tangannya menyentuh kaca dingin, dia merasakan sentuhan yang aneh. Hampir seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Apakah ini benar-benar aman, Pak? Tanyanya lagi berharap ada sedikit jaminan dari pria itu. Pria itu pun mengangguk. Aman, selama kamu mengikuti instruksiku. Tapi ingat, jangan pernah menggunakan terlalu banyak. 1 tetes saja sudah cukup. Herman pun lalu memandang botol itu dengan cemas. Dia tahu bahwa ini mungkin keputusan yang salah. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya dia pun mengangguk pelan menerima botol itu. Baiklah, terima kasih, Pak, katanya dengan pelan. Pria itu pun tersenyum lagi. Senyum yang membuat bulu kuduk Herman menjadi merinding. Jangan berterima kasih padaku, nak. Berterima kasihlah pada pocong yang telah memberikan air liurnya untukmu. Lalu pria itu pun berdiri dan berjalan keluar. Dia meninggalkan warung tanpa suara, seolah dia tidak pernah ada untuknya. Herman pun lalu menatap botol itu di tangannya. Dia merasa sangat bingung dan juga takut. Dia tahu bahwa dia baru saja membuat kesepakatan dengan sesuatu yang gelap dan juga menyeramkan. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar dia pun menyimpan botol itu di dalam laci, berharap bahwa dia tidak akan pernah harus menggunakannya. Namun jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa harapan itu sia-sia. Keesokan harinya pun segalanya akan berubah.
Entah itu menjadi lebih baik atau lebih buruk, hanya waktu yang akan menjawab. Singkat cerita, pada malam itu Herman pun saat itu tidak bisa tidur. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat bayangan pria misterius itu, matanya yang tajam dan senyumnya yang mengerikan. Dia juga mendengar suara tawa yang serak yang bergema di dalam kepalanya semakin keras dan semakin menakutkan. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan, menunggu-nunggu saat-saat yang tepat untuk muncul. Herman pun saat itu meringkuk di tempat tidurnya. Dia mencoba menenangkan diri, tapi hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan juga penyesalan. Di luar, angin malam pun bertiup dengan kencang, membuat jendela berderit dan pintu bergetar. Suara gemerisik dedaunan terdengar seperti bisikan, seolah-olah alam semesta sendiri sedang menertawakan Herman dan keputusannya yang bodoh. Di kejauhan, suara burung hantu melengking, memecah kesunyian malam, mengirimkan getaran ke seluruh tubuh Herman. Dia pun lalu menutup telinganya, mencoba untuk mengusir suara-suara itu, tapi mereka pun terus menghantuinya. Akhirnya dia pun tertidur dengan pikiran yang masih dipenuhi rasa takut dan kegelisahan. Singkat cerita, pada hari-hari berikutnya, hari berikutnya pun terasa suram bagi Herman. Hatinya penuh dengan keraguan dan juga rasa takut setelah malam yang menegangkan. Ketika pagi tiba, matahari pun terbit perlahan, memberikan sedikit cahaya di tengah keputusasaannya. Namun sebuah perasaan aneh menghinggapinya, seolah ada sesuatu yang menariknya untuk mencoba tawaran misterius dari pria kemarin malam. Meski begitu, rasa takutnya masih mengintai, membuatnya terjaga sepanjang malam. Akhirnya pun dia memutuskan untuk mengunjungi dukun yang disebutkan oleh pria misterius itu. Dengan hati yang berdegup dengan kencang, dia meninggalkan warung bakso dan mengikuti petunjuk yang diberikan. Dia dikenal sebagai seorang dukun yang tinggal di pinggir desa. Rumah dukun itu terletak jauh dari keramaian. Jalan menuju rumahnya penuh dengan jalan setapak yang sempit dan tertutup oleh semak-semak yang lebat. Herman pun berjalan dengan cepat melewati suasana yang semakin gelap dan mencekam seiring dengan mendekatnya waktu sore. Akhirnya dia pun tiba di sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu dan kayu tua, yang berdiri di tengah-tengah hutan. Rumah itu tampak kusam, dengan jendela-jendela kecil yang tertutup rapat oleh tirai hitam. Suasana di sekelilingnya sangat sunyi, hanya dipecahkan oleh suara serangga dan angin yang bertesir dengan lembut. Herman pun berdiri di depan pintu, merasakan detak jantungnya yang semakin kencang. Dia pun mengetuk pintu beberapa kali sebelum terdengar langkah kaki berat mendekat dari dalam. Pintu pun saat itu terbuka perlahan, dan seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan janggut yang hampir menutupi seluruh wajahnya menyambutnya. Dukun itu pun menggunakan jubah hitam yang kotor dan penuh dengan berbagai simbol aneh. Matanya yang berwarna kuning memandang Herman dengan tatapan yang tajam dan juga penuh misteri. "Selamat datang anak muda," sapanya dengan suara yang serak dan menggema. "Aku tahu mengapa kamu datang." Herman pun merasa sedikit lega, karena dukun itu sudah mengetahui tujuannya. Dia pun menjelaskan tentang pertemuan malam sebelumnya dan tawaran dari pria misterius. Dukun itu pun mendengarkan dengan seksama, tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Kau sudah menemui penghubung kami ternyata. Sebelumnya, aku ingin memperingatkanmu. Penglaris ini memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi juga harga yang sangat mahal. Herman pun mengangguk, tidak berani berbicara. Dukun itu pun melangkah ke meja kayu tua yang penuh dengan berbagai ramuan dan benda-benda yang aneh. Kemudian dia mengeluarkan sebuah botol kecil dari laci yang tertutup rapat. Botol itu pun tampak mirip dengan botol yang diberikan oleh pria misterius malam tadi. Hanya saja kali ini dukun itu membukanya dan memperlihatkan isi di dalamnya. Cairan merah gelap itu berkilauan dalam cahaya redup yang masuk melalui jendela. "Inilah yang kau cari, nak. Air liur pocong," kata dukun itu. Suaranya penuh dengan rasa misterius dan khawatir. Herman pun merasa mulutnya menjadi kering. Bagaimana cara menggunakannya, Mbah?" tanyanya. Dukun itu pun mengambil sebuah buku usang dari meja dan membuka halaman demi halaman yang penuh dengan gambar-gambar aneh dan tulisan-tulisan kuno. Dia menunjuk pada salah satu gambar yang menunjukkan sebuah mangkuk dengan tetesan cair merah di dalamnya. "Campurkan 1 tetes dari cairan ini ke dalam kuah baksomu setiap malam. Tapi ingat, jangan lebih dari 1 tetes.
terlalu banyak, maka akan membawa malapetaka. Setiap kali kau menggunakan penglaris ini, kamu juga harus membaca mantra ini, agar kekuatan penglaris bisa bekerja dengan benar dan untuk melindungi dirimu. Dukun itu pun memberikan Herman selembar kertas yang tertulis dengan huruf-huruf kuno. Herman pun memeriksa kertas tersebut dengan cermat, merasa aneh dengan setiap kata dan simbol yang tertulis di sana. Apa konsekuensinya dan menggunakan penglaris ini, Mbah? Tanyanya dengan nada yang penuh kecemasan. Dukun itu pun menatap Herman dengan serius. Setiap tindakan pastinya juga memiliki konsekuensi. Penglaris ini akan menarik pelanggan seperti yang kamu inginkan. Tapi akan ada harga yang harus kamu bayar. Kamu harus siap dengan semua kemungkinan. Ada yang mengatakan bahwa pocong itu akan datang untuk menuntut apa yang menjadi haknya. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika kamu melanggar aturan itu. Suasana di ruangan itu pun terasa semakin mencekam seiring dengan kata-kata dukun itu. Herman merasa ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit untuk bernafas. Dia pun langsung melihat ke sekeliling ruangan yang dipenuhi dengan benda-benda aneh, seperti tengkorak dan ramuan-ramuan yang menakutkan. Rasa takutnya semakin mendalam, tapi tekadnya untuk menyelamatkan warung baksonya membuatnya terus maju. Baiklah, saya setuju, Mbah, kata Herman akhirnya mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Aku akan mengikuti petunjukmu. Dukun itu pun lalu mengangguk dan menyimpan botol kecil serta kertas mantra di dalam kantongnya. Ingat, jika kamu sudah memutuskan untuk menggunakan penglarisan ini, tidak ada jalan kembali. Setiap malam kamu harus mematuhi aturan dan mantra. Jika tidak, kamu sendiri akan menghadapi akibat yang sangat mengerikan. Herman pun pulang ke warung bakso dengan perasaan campur aduk. Malam itu dia menyiapkan kuah bakso seperti biasa, mencoba untuk mengabaikan kegelisahan yang mengganggunya. Setelah semua bahan sudah siap, dia pun mengambil botol kecil yang diberikan dukun dan meneteskan satu tetes cairan merah ke dalam kuah bakso. Kemudian dia pun membaca mantra yang tertera di kertas dengan suara gemetar. Aku sudah melakukan semuanya seperti yang diminta. Pikirnya berharap agar penglaris itu benar-benar efektif dan dia tidak harus menghadapi konsekuensi buruknya. Dia pun lalu menutup warung dan pulang ke rumah dengan hati yang tidak tenang. Pada malam itu, dia pun tidur dengan gelisah. Dia terus-terusan terjaga oleh suara-suara aneh yang terdengar dari luar. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat bayangan-bayangan gelap dan pocong yang mengerikan mengelilinginya. Dalam mimpi-mimpinya juga pocong-pocong itu menari-nari, tertawa dengan tawa yang menakutkan, seolah-olah mereka sedang menantinya. Herman pun bangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia merasa semakin takut dengan keputusan yang diambilnya. Pada keesokan paginya, dia pun kembali ke warung dengan harapan dan kekhawatiran bercampur aduk. Ketika dia membuka pintu warung, dia terkejut melihat ada beberapa orang yang sudah mengantri di luar, menunggu untuk masuk. Herman pun merasa sedikit lega, namun ketakutannya belum sepenuhnya hilang. Dia melayani pelanggan dengan hati-hati, memastikan semua berjalan dengan baik. Hari itu warung bakso Herman pun memang ramai seperti yang dijanjikan. Pelanggan pun datang dan pergi tanpa henti, membuat suasana warung terasa sangat sibuk. Namun Herman tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang terus mengikutinya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan ketakutannya semakin mendalam ketika malam tiba. Saat warung tutup dan semua pelanggan pergi, Herman pun duduk di kursinya merasa lelah dan cemas. Dia pun mencoba untuk tidur, tetapi lagi-lagi terjaga oleh suara tawa dan bisikan yang tidak bisa dia identifikasi. Bayangan pocong semakin sering muncul dalam pikirannya, membuatnya semakin takut dan juga tertekan. Herman tahu bahwa dia baru saja memulai perjalanan yang sangat berbahaya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Di dalam kegelapan malam, Herman hanya bisa berharap bahwa dia akan berhasil menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Meskipun dia merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat. Singkat cerita, kehidupan Herman pun berubah drastis setelah dia memulai menggunakan penglaris yang diberikan oleh Mbah Dukun. Warung baksonya yang sebelumnya selalu sepi, kini pun mendadak ramai. Pelanggan-pelanggan mulai berdatangan dari berbagai penjuru desa dan kota tetangga.
Setiap hari warungnya dipenuhi oleh antrian panjang, dan pelanggan pun rela menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan semangkuk bakso dari warung Herman. Kepuasan dan kebanggaan memenuhi hati Herman saat melihat warungnya yang penuh sesak. Setiap malam dia menghitung uang dengan rasa bangga, merasa semua usahanya selama ini telah terbayar lunas. Namun di balik kesuksesan ini, ada sesuatu yang membuat Herman merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang aneh dengan para pelanggan yang datang. Di malam pertama kesuksesannya, Herman pun berdiri di belakang konter melayani pelanggan. Dengan cepat dan hati-hati dia melihat wajah-wajah yang tampak kosong dan tidak bersemangat, seolah-olah mereka berada dalam keadaan yang terencer. Mereka makan bakso tanpa berhenti dengan mata yang tidak pernah beralih dari mangkuk mereka. Suara mereka pun tidak terdengar gembira atau puas. Hanya ada suara sendok yang beradu dengan mangkuk dan bunyi selurup yang monoton. Herman merasa ada yang aneh, tapi dia mengabaikannya, menganggap bahwa ini mungkin hanya efek dari kemeriahan yang telah tiba-tiba. Namun ketidaknyamanan itu semakin memburuk malam demi malam. Pelanggan datang dengan jumlah yang tidak pernah terduga, dan mereka pun terus-menerus datang kembali seolah terhipnotis oleh rasa bakso yang disajikan. Pada suatu malam, Herman memutuskan untuk memperhatikan lebih dekat. Setelah warung tutup dan pelanggan terakhir pergi, dia tetap berada di dalam ruangan bersembunyi di balik meja. Dia pun mengamati dari kejauhan. Ketika saat itu jam menunjukkan pukul 2 pagi, dia melihat beberapa pelanggan yang tersisa tampak seperti belum puas. Mereka pun duduk di meja terdiam dengan tatapan kosong, terus-menerus menatap mangkuk kosong mereka. Herman pun merasa merinding. Dia pun berjalan mendekat mencoba untuk bertanya kepada mereka, tapi suara yang dia keluarkan tampak tidak berarti. Pelanggan itu pun hanya bergeming. Mereka tidak merespons. Mereka tampak seperti boneka hidup terjebak dalam rutinitas makan bakso yang tidak pernah selesai. Rasa takut dan ketidakpastian mulai menguasai Herman. Ketika dia memeriksa sisa bakso di dapur, dia mendapati bahwa jumlahnya sangat berkurang. Meskipun ada banyak pelanggan, setiap mangkuk bakso yang disajikan terasa seperti tidak pernah habis. Kuah bakso selalu penuh, tidak peduli seberapa banyak yang dia ambil. Herman pun merasa tercekik oleh perasaan aneh ini, seolah dia sedang berada di dalam sebuah lingkaran setan yang sangat mengerikan. Pada malam berikutnya, Herman melihat hal yang lebih menakutkan. Saat warung ditutup, dia pun berjalan keluar untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Dia juga melihat beberapa pelanggan yang masih duduk di meja luar, tampak seperti tidak berniat untuk pulang. Mereka terus-menerus makan dengan tangan yang bergetar dan wajah yang pucat. Ada sesuatu yang mengerikan dalam cara mereka makan, seolah mereka sedang mengisi kekosongan yang tidak pernah bisa diisi. Herman pun mengamati lebih dekat dan terkejut melihat bahwa di bawah meja, kaki para pelanggan tampak tidak bergerak, seolah-olah terikat atau terjepit. Dia merasa ngeri ketika menyadari bahwa mereka tidak bisa berdiri atau bergerak dengan bebas. Semua pelanggan tampak seperti berada di bawah kendali kekuatan yang lebih besar dari mereka sendiri. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu, dan warung bakso Herman semakin ramai. Namun rasa senang Herman semakin pudar oleh ketidaknyamanan yang semakin intens. Dia merasa tertekan oleh suasana yang mengerikan, dan rasa takutnya pun semakin mendalam setiap malam. Suara-suara aneh mulai terdengar di dapur, suara berbisik yang tidak bisa dia identifikasi, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan. Herman pun mulai memperhatikan pola-pola aneh para pelanggan yang datang, tampak tidak hanya terhipnotis oleh baksonya, tetapi juga mulai mengalami perubahan fisik yang sangat mengerikan. Kulit mereka tampak semakin pucat, mata mereka juga membengkak, dan juga ada bekas-bekas yang terlihat seperti luka-luka kecil di sekitar mulut mereka, seperti bekas gigitan yang berulang kali. Semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya makan bakso, tetapi mungkin juga terlibat dalam sesuatu yang lebih jahat. Singkatnya, pada suatu malam, ketika semua pelanggan telah pergi dan warung pun sudah bersih, Herman menemukan sebuah catatan terjatuh di bawah meja. Catatan itu tampak lusuh dengan tulisan tangan yang tidak rapi dan penuh dengan tinta merah. Herman pun lalu membuka catatan itu dengan tangan yang gemetar. Tulisan di dalamnya berbunyi, "Kau telah memanggil kami, dan kami tidak akan pergi. Bakso ini bukan hanya makanan, tapi penghubung kami ke dunia ini. Kami akan terus datang, dan selama kamu terus menggunakan penglaris itu, kami tidak akan pernah puas. Kami adalah mereka yang hilang, yang terperangkap oleh kekuatan yang lebih besar
daripada kami. Setiap kata dalam catatan itu membuat Herman merasa merinding. Rasa takutnya semakin memuncak ketika dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan menggunakan penglaris. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan telah mengikat para pelanggan ke dalam warungnya. Dan sekarang dia juga terjerat dalam jaring kegelapan yang sama. Herman merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Warung baksonya yang semula penuh dengan harapan kini telah berubah menjadi tempat yang menakutkan dan penuh dengan rahasia gelap. Dia tahu bahwa untuk mengakhiri semua ini, dia harus menemukan cara untuk menghentikan penglaris dan membebaskan para pelanggan dari cengkraman kegelapan. Namun dia tidak tahu bagaimana caranya, dan setiap malam yang berlalu hanya semakin menambah ketakutannya. Kegelapan malam semakin mengintai, dan Herman pun tahu bahwa waktu untuk mencari solusi semakin mendesak. Ketika dia menutup warung malam itu, suara tawa yang mengerikan kembali mengisi udara dan dia merasa bahwa dia sedang berjalan di tepi jurang, menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Singkat cerita, pada setiap malam setelah warung bakso Herman tutup, suasana di dalam dan sekitar warung menjadi semakin menakutkan. Suara-suara yang mengerikan mulai mengganggu ketenangannya, membuatnya merasa seolah-olah dia terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Kegelapan malam menyelimuti warung dengan ketebalan yang hampir bisa dirasakan. Setelah pelanggan terakhir pergi, Herman merasakan suasana warung berubah menjadi sangat menakutkan. Lampu neon di atas meja kasir berkedip-kedip memberikan cahaya yang bergetar dan menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Suara angin malam yang berdesir seperti bisikan halus yang membawa berita buruk. Herman pun mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam. Pada awalnya, hanya terdengar suara-suara samar dari luar, tawa-tawa kering yang tampak jauh dan tangisan yang terasa seperti datang dari dalam kegelapan. Suara-suara ini semakin hari semakin mendekat, seolah ada sesuatu yang sedang mengintai di luar jangkauan mata. Singkat cerita, pada suatu malam, setelah dia membersihkan meja dan merapikan dapur, Herman pun mulai mendengar suara tawa yang mengerikan. Suara itu terdengar seperti kombinasi antara tawa manusia dan erangan hewan, menciptakan irama yang membuatnya merasa ngeri. Tawa itu pun semakin keras dan semakin mendekat, membuat Herman merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyusuri jalan di luar warungnya. Dengan tangan bergetar, Herman melangkah keluar mencoba mencari sumber suara. Namun ketika dia membuka pintu, dia hanya melihat kegelapan yang menyelimuti jalanan yang kosong. Dia merasa seolah-olah kegelapan malam menyimpan rahasia yang sangat mengerikan. Herman pun memutuskan untuk kembali ke dalam warung, menutup pintu dengan kencang dan berusaha untuk menenangkan diri. Namun teror itu tidak berhenti di situ. Malam berikutnya pun Herman mulai melihat bayangan-bayangan aneh di sudut-sudut warungnya. Bayangan pocong, sosok mayat terbungkus kain kafan dengan kaki yang terikat. Terkadang tampak bergerak perlahan di dinding, tampak seperti mengawasi setiap gerak-geriknya. Herman juga berusaha untuk berpikir rasional, tetapi bayangan-bayangan itu semakin sering muncul, membuatnya merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Setiap kali dia melihat bayangan pocong, jantungnya berdetak kencang. Bayangan itu muncul tanpa peringatan, seolah-olah langsung dari kegelapan. Sosok itu pun tampak melayang, bergerak dengan gerakan lambat dan pasti. Dan mata kosong yang bersinar dalam kegelapan membuat Herman merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalam diri bayangan tersebut. Pada suatu malam, ketika Herman mencoba untuk tidur di belakang warung, dia terbangun oleh suara tangisan yang sangat menyedihkan. Tangisan itu datang dari arah dapur dan setiap kali dia mencoba untuk mencari sumbernya, suara itu menghilang. Herman merasa ketakutan yang sangat mendalam, seperti ada sesuatu yang sedang memanggilnya dari dalam kegelapan. Tangisan itu terasa semakin mendekat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha untuk memasuki ruangannya. Dalam kepanikan, Herman memutuskan untuk memeriksa dapur. Dia menyalakan lampu dan berjalan dengan hati-hati. Dia mencoba untuk menemukan sumber suara, namun ketika dia membuka pintu, dia hanya menemukan ruangan kosong yang dingin dan gelap. Tidak ada yang terlihat, hanya sisa-sisa peralatan dapur yang dibiarkan tanpa terpakai. Dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres dan ketakutannya pun semakin mendalam pada saat itu. Ketika Herman kembali ke ruang belakang, dia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Di lantai dia melihat bekas-bekas kaki yang basah dan berlumpur yang tampak seperti jejak kaki pocong. Jejak-jejak itu mengarah dari pintu dapur menuju ke arah ruangannya, dan setiap jejak tampak seperti meninggalkan noda hitam yang sulit untuk dihapus. Herman pun merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk.
Dia mulai mencatat setiap kejadian yang menakutkan, berharap bisa menemukan pola atau penjelasan untuk semua teror yang dialaminya. Namun catatannya hanya menambah rasa ketidakpastian dan ketakutannya. Setiap malam terasa semakin lama dan semakin menakutkan. Pada suatu malam, Herman ini merasa sangat lelah dan tidak bisa tidur. Dia duduk di meja kasir mencoba untuk tetap terjaga dengan secangkir kopi dingin di tangannya. Tiba-tiba saat itu dia mendengar suara langkah kaki yang berat dan lambat dari luar warung. Suara itu pun semakin mendekat dan setiap langkah terasa semakin jelas. Dengan rasa takut yang mendalam, Herman pun membuka pintu warung dan melihat keluar. Kegelapan malam terasa lebih tebal dari biasanya, dan tidak ada yang terlihat di jalanan. Namun ketika dia menutup pintu, dia melihat sesuatu yang mengerikan di jendela. Bayangan pocong berdiri di luar menatapnya dengan mata kosong yang bersinar merah. Herman merasa tubuhnya membeku. Bayangan itu pun tampak seperti menunggu sesuatu, seolah-olah sedang menunggu Herman untuk keluar dan bergabung dengan mereka. Suasana di sekelilingnya semakin mencekam dan suara-suara yang mengerikan semakin jelas terdengar di telinganya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang menariknya ke dalam kegelapan, membuatnya dia semakin merasa ketakutan. Saat tengah malam mendekat, Herman pun merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat. Setiap suara dan bayangan di sekelilingnya tampak seperti bagian dari teror yang tidak bisa dia hindari. Dia merasa terasing dan ketakutan, seolah-olah dia berada di luar batasan dunia yang wajar. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat bayangan pocong yang mengerikan. Dan setiap kali dia juga membuka mata, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Kegelapan malam semakin menyelimuti warung Herman, dan dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menghentikan teror yang mengganggunya. Dia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang semakin dalam, dan setiap malam terasa semakin mencekam. Herman menyadari bahwa penglaris yang dia gunakan mungkin memiliki efek samping yang sangat mengerikan, dan dia harus mencari solusi sebelum teror ini semakin parah. Dia pun mulai mencari informasi tentang penglaris dan cara untuk menghentikan efeknya. Herman pun lalu menghubungi dukun yang memberinya penglaris, berharap dia bisa mendapatkan bantuan atau penjelasan tentang apa yang harus dilakukan. Namun setiap kali dia mencoba menghubungi dukun, tidak ada jawabannya. Dia pun merasa semakin tertekan, seolah-olah semua usaha dan harapannya akan sia-sia. Malam demi malam teror semakin meresap ke dalam dirinya, dan Herman pun merasa semakin terasing. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi kegelapan yang mengintai di luar dan di dalam dirinya sendiri. Ketidakpastian dan ketakutan terus menggerogoti pikirannya, dan dia merasa seolah-olah terjebak dalam kegelapan yang tidak akan pernah berakhir. Herman tahu bahwa dia harus menghadapi apa yang ada di luar dan di dalam warungnya. Teror yang dialaminya adalah akibat dari keputusan yang dia ambil, dan dia harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Kegelapan malam pun semakin pekat, dan dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat sebelum dia kehilangan segalanya. Kegelapan pun semakin mendalam dalam hidup Herman. Setiap malam terasa seperti sebuah ritual teror yang tiada akhir. Warung bakso yang dulunya ramai kini merasakan dampak dari tindakan Herman yang tidak berpikir panjang. Setiap malam pocong-pocong yang menghantui warungnya semakin sering muncul, dan teror yang terjadi tidak hanya menakutkan Herman tetapi juga mulai merembet ke para pelanggan. Kehidupan warung bakso kini penuh dengan kekacauan. Bayangan pocong bergerak dari sudut ke sudut mengintai setiap langkah Herman dengan tatapan kosong yang mengerikan. Suara langkah kaki yang berat dan lambat terdengar setiap malam, membuat Herman merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Suara bisikan yang tidak bisa diidentifikasi mengisi udara, menambah rasa teror yang terus-menerus menyelimutinya. Hari-hari pun berlalu, dan para pelanggan mulai menghindari warungnya. Mereka pun melarikan diri dengan ketakutan yang mendalam, menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka alami saat berada di sana. Orang-orang yang sebelumnya berdatangan dari berbagai tempat kini enggan untuk mendekat, dan warung Herman pun yang dulunya ramai kini sudah menjadi sepi. Suasana yang dulunya penuh dengan tawa dan obrolan kini digantikan oleh kesunyian yang menakutkan. Herman yang sudah sangat ketakutan mencoba segala cara untuk menghentikan teror ini. Dia pun berhenti menggunakan penglaris dan menghancurkan sisa-sisa cairan merah yang tersisa. Dia berharap bahwa dengan menghentikan penggunaan penglaris, segala sesuatunya akan kembali normal. Namun penyesalan datang selalu terlambat. Teror yang disebabkan oleh penglaris sudah merasuk terlalu dalam, dan kegelapan yang diciptakan oleh kekuatan tersebut tidak mudah untuk dihapus. Pada malam yang mencekam,
Herman merasakan dampak dari keputusannya. Pocong-pocong itu semakin sering muncul melayang di sekitar warung dengan gerakan lambat dan mengerikan. Mereka tampak semakin agresif, bahkan mulai menyerang pelanggan yang nekat datang. Suara teriakan dan jeritan terdengar dari luar warung, dan Herman pun hanya bisa melihat melalui jendela bayangan-bayangan yang bergerak dengan kekuatan jahat. Herman merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dia merasa cemas dan tidak berdaya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan putus asa, dia pun mencoba mencari bantuan dari dukun yang memberinya penglaris, berharap bahwa orang itu bisa membantunya mengatasi masalah ini. Namun lagi-lagi, dukun yang dulu memberinya penglaris telah menghilang tanpa jejak. Herman pun mencoba mencari informasi tentang keberadaan dukun tersebut, tetapi semua usaha yang dilakukan telah sia-sia. Singkat cerita, pada suatu malam, Herman pun lalu memutuskan untuk pergi ke rumah dukun yang ada di pinggir desa. Dia berharap menemukan petunjuk tentang keberadaannya. Jalannya pun menuju rumah dukun terasa semakin gelap dan menakutkan. Suara-suara aneh semakin jelas terdengar seperti bisikan-bisikan dari makhluk-makhluk yang tersembunyi di kegelapan. Herman merasa seolah-olah dia sedang memasuki dunia yang tidak dikenal, penuh dengan bahaya yang mengintai dari setiap sudut. Ketika Herman tiba di rumah dukun, dia merasa cemas dan tertekan. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat dan pintu yang tampak seperti tidak pernah dibuka. Dia pun lalu mengetuk pintu dengan keras, berharap ada seseorang di dalamnya yang bisa membantunya. Namun tidak ada jawaban. Suasana di sekelilingnya pun semakin mencekam, dan Herman merasa terasing dan juga ketakutan. Di dalam keputusasaannya, Herman memutuskan untuk masuk ke rumah dukun. Dia pun langsung membuka pintu dengan hati-hati, dan aroma busuk yang menyengat pun langsung menyambutnya. Rumah itu tampak seperti sudah lama tidak digunakan, dengan barang-barang yang berdebu dan berantakan. Herman lalu menyusuri ruangan demi ruangan mencari petunjuk tentang keberadaan dukun. Namun dia hanya menemukan benda-benda aneh dan ritual yang tidak bisa dia pahami. Saat dia tiba di ruangan terakhir, dia melihat sebuah altar yang dipenuhi dengan berbagai benda ritual tengkorak, ramuan-ramuan dan lilin-lilin yang sudah hampir habis. Di atas altar ada sebuah buku besar yang terbuka, dengan tulisan-tulisan kuno dan simbol-simbol aneh. Herman merasa tergerak untuk membaca buku itu, berharap bisa menemukan petunjuk tentang cara menghentikan teror yang mengganggunya. Dia pun membaca bagian demi bagian dari buku tersebut dengan cepat. Lalu dia pun menemukan informasi tentang cara menghentikan penglaris dan mengusir kekuatan jahat yang telah terikat. Namun semakin dia membaca, semakin dia merasa tertekan dan cemas. Ternyata menghentikan penglaris tidaklah mudah. Ada ritual khusus yang harus dilakukan untuk membebaskan diri dari kekuatan jahat. Dan ritual itu memerlukan keberanian dan tekad yang sangat besar. Dengan pengetahuan baru ini, Herman pun kembali ke warung baksonya dengan semangat yang baru. Dia tahu bahwa dia harus melakukan ritual dengan benar agar bisa mengusir teror yang mengganggu. Malam itu dia mempersiapkan semua bahan dan mengikuti instruksi dari buku dengan cermat. Setiap langkah ritual terasa seperti tantangan besar, dan dia juga merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ketika Herman selesai melakukan ritual, dia pun merasa lelah dan tertekan. Dia menunggu dengan cemas untuk melihat apakah teror akan berhenti. Namun kegelapan malam tetap menyelimuti warungnya dan pocong-pocong itu masih berkeliaran di sekitar warungnya. Suara tawa dan tangisan yang mengerikan terus terdengar, dan Herman pun merasa seolah-olah semua usahanya telah gagal dan juga sia-sia. Di dalam keputusasaannya, Herman menyadari bahwa dia mungkin tidak bisa mengatasi teror ini sendiri. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam, dan setiap malam terasa semakin menakutkan. Dia juga harus mencari bantuan dari seorang yang lebih berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang kekuatan jahat yang telah mengikatnya. Malam demi malam, Herman pun terus berjuang melawan teror yang mengganggu hidupnya. Dia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa dia hindari, dan setiap hari terasa semakin berat. Dia tahu bahwa penyesalan selalu datang terlambat, dan dia pun harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya dengan berani. Ketidakpastian dan ketakutan terus menggerogoti pikirannya, dan Herman pun merasa seolah-olah dia sedang berjalan di tepi jurang. Dia tahu bahwa waktu semakin mendesak, dan dia pun harus menemukan cara untuk mengakhiri teror ini sebelum semuanya terlambat. Kegelapan malam semakin pekat, dan dia tahu bahwa dia harus menghadapi kegelapan yang mengintai di dalam dan di luar dirinya.
Kegelapan malam semakin mengerikan di warung bakso Herman. Teror yang mengganggu hidupnya sudah mencapai puncaknya, dan Herman juga merasakan kepanikan yang luar biasa pada setiap malam. Bayangan pocong semakin sering muncul, dan suara tawa serta tangisan yang mengerikan semakin jelas terdengar. Herman merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Singkat cerita, pada suatu malam, teror itu pun mencapai puncaknya. Herman yang tengah duduk di belakang warung mencoba untuk beristirahat setelah melakukan ritual yang sia-sia. Suasana di luar warung terasa semakin gelap dan menakutkan. Tiba-tiba dia juga mendengar suara langkah kaki berat yang menghampiri warungnya. Suara itu semakin dekat dan setiap langkah terasa seperti getaran yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Herman berdiri dan membuka pintu dengan hati-hati. Di luar dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah pocong berdiri di depan warungnya. Sosok itu terbungkus dalam kain kafan putih yang sangat kusut, dengan mata yang bersinar merah dan mulut yang terbuka lebar dalam sebuah teriakan yang tidak terdengar. Kaki pocong pun terlihat terikat dengan kain, membuatnya melayang di udara dengan gerakan lambat namun pasti. Herman merasa tubuhnya terasa beku. Dia tidak bisa bergerak ataupun berbicara, hanya bisa menatap dengan ngeri saat pocong itu melayang mendekatinya. Pocong itu pun berhenti di depan Herman dan menatapnya dengan mata kosong yang sangat mengerikan. Suasana malam terasa semakin dingin, dan angin pun bertiup dengan suara yang menyeramkan. Kenapa kau mengganggu ketenangan kami? Suara pocong itu terdengar seperti bisikan yang datang dari dalam kegelapan. Suaranya memiliki nada yang mengerikan dan penuh dengan kemarahan. Aku adalah salah satu dari mereka yang terperangkap oleh kekuatan jahat yang kau panggil. Penglaris yang kau gunakan adalah darahku. Dan sekarang, aku terikat di dunia ini karena ulahmu. Herman merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa penggunaan penglaris akan berdampak begitu mengerikan. Dia pun merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia hindari. Pocong itu melanjutkan. Dukun yang memberimu penglaris adalah seorang penipu. Dia menggunakan mayatku untuk memperdaya orang-orang. Dan sekarang, aku terjebak di sini karena perbuatannya. Namun kau yang menggunakan penglaris itu telah membangkitkan kemarahan kami. Herman pun mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya terputus-putus karena ketakutan. Maafkan aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku hanya ingin warungku sukses. Tolong jangan lakukan ini. Aku akan menghentikan semua ini. Tolong, aku mohon. Pocong itu pun menggelengkan kepala dengan gerakan yang lambat dan menakutkan. Maaf tidak akan mengubah apapun. Kau telah membangkitkan kemarahan kami. Dan sekarang, kau sendiri harus membayar harga untuk perbuatanmu. Dengan gerakan yang tiba-tiba dan cepat, pocong itu pun melayang lebih dekat ke arah Herman. Suasana di sekitar mereka menjadi semakin mencekam dan Herman pun merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghisap seluruh energinya. Pocong itu pun mengulurkan tangan yang tampak seperti tengkorak yang membusuk dan meraih lengan Herman dengan cengkraman yang dingin dan keras. Herman pun merasa seolah-olah dia terjebak dalam cengkraman es yang mengerikan. Setiap sentuhan pocong itu membuat tubuhnya terasa seperti beku, dan rasa sakit yang mendalam menjulur ke seluruh tubuhnya. Pocong itu pun berbicara lagi. Kami akan membawa kamu ke tempat yang sama seperti kami, ke dalam kegelapan yang tiada akhir. Kau juga akan menjadi bagian dari kami, terjebak di antara dunia hidup dan juga dunia mati. Herman pun meronta dan berusaha untuk melepaskan diri, tetapi cengkraman pocong itu terlalu kuat. Ketakutan yang mendalam memenuhi pikirannya, dan dia juga merasa seolah-olah dia sedang terseret ke dalam jurang kegelapan yang tidak ada ujungnya. Suara tawa dan tangisan yang mengerikan semakin jelas terdengar membuat suasana semakin mencekam. Pocong itu pun melayang dengan gerakan lambat menuju kegelapan, menarik Herman bersamanya. Warung bakso yang dulunya ramai kini terlihat kosong dan sangat menyeramkan, dengan suasana yang suram dan penuh dengan energi jahat. Setiap sudut warung tampak dipenuhi oleh bayangan-bayangan gelap dan suara-suara yang mengerikan semakin jelas terdengar. Herman juga merasakan tubuhnya semakin terseret ke dalam kegelapan. Suasana di sekelilingnya menjadi semakin gelap dan dingin, dan dia merasa seolah-olah dia sedang terbenam dalam lumpur yang mengisap seluruh tubuhnya.
Pocong itu pun terus menariknya, dan Herman pun merasa putus asa dan juga tertekan. Saat pocong itu menarik Herman lebih dalam ke alam kegelapan, Herman melihat sekelilingnya. Dia melihat bayangan-bayangan lain yang bergerak dalam kegelapan. Sosok-sosok yang tampaknya terjebak di antara dunia hidup dan mati. Mereka pun tampak seperti jiwa-jiwa yang tersiksa, terikat oleh kekuatan jahat yang tidak bisa mereka hindari. Herman merasa seolah-olah dia sedang jatuh ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Suara-suara yang mengerikan terus mengisi telinganya, dan dia pun merasa seolah-olah dia berada di dalam sebuah lubang yang sangat dalam, yang dikelilingi oleh kegelapan dan ketakutan yang tidak bisa dihindari. Pocong itu pun melayang di depannya, menatapnya dengan mata kosong yang bersinar merah. Akhirnya Herman pun merasa tubuhnya semakin terbenam dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Pocong itu pun melayang di sekelilingnya, dan suara-suara yang mengerikan semakin jelas terdengar. Herman merasa seolah-olah dia telah kehilangan segalanya, dan dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari kegelapan ini. Warung bakso Herman pun yang dulunya ramai kini kosong selamanya. Setiap sudutnya dipenuhi oleh kegelapan dan energi jahat yang menakutkan. Cerita tentang warung bakso yang berhantu dan pocong yang mengganggu menjadi cerita seram yang diceritakan dari mulut ke mulut di desa tersebut. Herman yang dulunya berjuang untuk kesuksesan kini menjadi bagian dari kegelapan yang abadi. Dia terjebak di antara dunia hidup dan dunia mati. Desa itu pun menjadi tempat yang menakutkan, dan orang-orang mulai menghindari area tersebut. Suasana di sekitar warung bakso menjadi suram dan penuh dengan energi jahat. Kegelapan yang mengintai di tempat itu tidak pernah benar-benar hilang, dan kisah tentang Herman dan pocong yang menghantui warungnya menjadi legenda yang menakutkan di desa. Dan setiap malam, ketika angin malam bertiup dan suasana menjadi dingin, orang-orang bisa mendengar bisikan-bisikan yang mengerikan dari arah warung, seperti panggilan dari dunia yang tidak dikenal. Warung bakso Herman pun tetap menjadi tempat yang menakutkan, dan kegelapan malam selalu mengingatkan orang-orang akan kisah seram yang pernah terjadi di sana. Cerita pun selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita jangan pernah bersekutu dengan hal-hal yang mengerikan, apalagi sampai menyekutukan Tuhan, karena perbuatan penglarisan termasuk perbuatan yang musyrik dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Dan cerita Herman ini semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kang Restu juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.